Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Joko Suharyanto, selaku dosen pengampu mata kuliah Advanced Digital Marketing. Perkenalkan, saya Aditya Nofrizal, mahasiswa S1 Program Studi Manajemen kelas MJ 406. Pada ujian akhir semester ini, saya akan memaparkan rancangan strategi Advanced Digital Marketing untuk brand fashion lokal Urban State. Presentasi ini akan membedah bagaimana kita bisa mengubah suatu engagement menjadi conversion, repeat order, hingga advokasi. Strategi ini dibangun atas asas keberlanjutan atau strategic continuity. Berdasarkan analisis pada ujian tengah semester lalu, kita menemukan adanya masalah pada komunikasi brand Urban State. Feed media sosial mereka cenderung berfungsi sebagai katalog yang statis, sehingga gagal memancing interest dan desire dari audiens. Pada kesempatan ini, kita akan merombak hal tersebut menjadi sebuah growth system yang solid. Langkahnya meliputi 4 fase, yaitu diagnosis masalah secara presisi, redesign komunikasi melalui kampanye #teman jalan panjang, pembangunan conversion engine melalui ekosistem ads dan landing page, serta penciptaan growth loop agar satu pelanggan bisa mendatangkan pelanggan baru secara lebih organik. Selanjutnya, mari kita bedah anatomi masalahnya menggunakan kerangka funnel diagnosis AIDA. Produk ransel Urban State ini secara personal sangat tangguh menemani mobilitas harian saya. Bahkan, saat saya membawa laptop dan berkas-berkas dokumen ketika saya turun ke lapangan untuk kerjaan saya. Nah, hal ini itu menunjukkan bahwa kualitasnya itu sebetulnya ada dan itu adalah faktual karena saya pengguna yang nyata. Namun di dunia digital, funnel mereka bocor setelah tahap attention. Saat audiens menemukan konten mereka, audiens tidak merasa relevan atau interest, dan belum sepenuhnya percaya untuk membeli. Oleh karena itu, fokus perbaikan utama dalam rancangan ini adalah menutup kebocoran di fase interest ke desire tersebut, lalu mendorongnya ke arah action tanpa menghilangkan karakter yang sudah dimiliki brand ini. Untuk menutupi kebocoran tersebut dan meningkatkan konversi, kita akan menerapkan ilmu pada materi-materi perkuliahan yang kita dapatkan, yaitu bergeser dari sekedar horizontal sales menuju vertical sales. Artinya, pertumbuhan omset kita memaksimalkan dari peningkatan nilai transaksi pelanggan yang sudah ada. Implementasinya ada 4 taktik. Yang pertama, upselling. Kita mendorong pelanggan untuk upgrade dari tas kanvas biasa ke material premium waterproof. Kita akan gunakan bahasa benefit seperti aman dari hujan, dan itu bukan sekedar menjabarkan fitur spesifikasinya. Kedua, cross-selling. Saat checkout, kita tawarkan produk pelengkap atau bundle untuk mendongkrak metrik average order value. Yang ketiga, repeat order. Melakukan retargeting pelanggan lama berdasarkan kebiasaan mobilitas mereka. Dan yang keempat, social proof. Dengan meletakkan ulasan pengguna lama di dekat tombol pembelian untuk menghapus keraguan dari konsumen. Selanjutnya, kepercayaan ini tidak datang dari brand, tetapi sesama pengguna. Memasuki strategi ini, kita tidak akan membakar budget pada mega influencer. Pemilihan influencer harus lolos filter 4R, yaitu reach, resonance, relevance, dan relationship. Sosok ideal kita adalah micro atau mid creator yang memiliki profil sebagai pekerja komuter atau penggiat everyday career atau EDC. Mereka adalah audience niche yang sangat responsif. Format kolaborasi yang akan kita gunakan adalah built-in review, seperti konsep what's in my bag, untuk memperlihatkan daya tampung tas secara natural. Kolaborasi tersebut akan kita ledakkan
melalui sebuah brand activation bernama hashtag Urban Survival Test. Ini adalah mekanisme User Generated Content atau UGC yang mengubah kualitas produk menjadi bukti sosial. Mekanisme simpelnya yaitu yang pertama, prompt. Kita akan menantang audiens dengan pertanyaan. Sudah berapa lama tas ini menemanimu? Dan apa beban terberat yang kamu bawa? Nah, yang kedua, create. Pelanggan akan merekam short video mungkin 10-30 detik di lingkungan komuter mereka. Yang ketiga, amplify. Konten-konten terbaik akan direpost oleh brand dan akan dijadikan materi ads. Dan yang keempat, convert. UGC ini akan kita pasang di landing page sebagai amunisi konversi. Hal ini adalah growth logic di mana konsumen lama melahirkan konsumen baru. Tentunya, UGC ini perlu amplifikasi melalui paid media. Strategi kita akan memadukan Meta Ads untuk membangun minat dan Google Ads untuk menangkap niat beli atau capture demand. Keduanya akan bertemu di satu landing page yang sama. Di fase top funnel, kita menjalankan Meta Reels Ads berupa video durasi pendek yang menyorot pain point saat di perjalanan. Di fase middle of funnel, kita gunakan meta retargeting berisikan testimoni kepada audiens yang sudah menonton video yang awal. Lalu di bottom of funnel atau conversion, kita kunci dengan Google Ads, Google Search Ads untuk menangkap keyword transaksional orang yang sudah siap melakukan pembelian. Selanjutnya, seperti apa wujud iklannya? Eksekusinya harus sangat presisi. Contohnya pada 2 detik pertama Meta Reels Ads. Visualnya langsung pada hook masalah. Laptop, charger, tumbler, dokumen. Tas kamu kuat bawa semuanya setiap hari. Lalu detik ketiga hingga ke-8 menyorot visual material seperti water resistant tasnya itu supaya lebih close up. Diakhiri dengan call to action yang jelas. Kita akan menargetkan profesional muda di usia rentang 22-35 tahun dengan mobilitas tinggi. Evaluasinya tidak akan berpatokan pada views. Metrik utama kita adalah click-through rate atau CTR untuk mengukur ketertarikan, cost per acquisition atau CPA untuk efisiensi biaya, serta return on ad spend atau ROAS untuk mengukur laba bersih dari kampanye ini. Selanjutnya, seluruh traffic tadi harus mendarat di landing page yang punya suatu objektif utama, yaitu mendorong pengunjung untuk langsung bertransaksi. Terdapat 5 elemen wajib. Yang pertama, headline yang memecahkan masalah. Misalnya, satu tas untuk hari-hari yang tidak ringan. Yang kedua, visual. Fotografi harus tajam, detail materialnya dioptimalisasi, kualitas estetikanya kelihatan agar tas itu tuh mewah dan tangguh. Yang ketiga, CTA. CTA ini kalau bisa adalah sesuatu hal yang menonjol dan tidak bercabang. Yang keempat, perubahan fitur menjadi benefit. Jangan hanya bilang kain nilon, tetapi katakan material mudah dirawat dan bebas basah saat hujan. Dan yang kelima adalah social proof. Dari kampanye survival test yang tadi kita letakkan di bawah untuk membunuh sisa keraguan calon pembeli. Iklan memang mendatangkan konversi cepat. Tetapi, sebagai fondasi jangka panjang, kita wajib membangun suatu strategi SEO atau Search Engine Optimization. Pemilihan keyword berasal dari irisan antara apa yang sering dicari target market dan solusi apa yang Urban State miliki. Fokus kita ada pada middle dan bottom funnel. Dengan target keyword komersial seperti tas laptop tahan air dan backpack kerja. Kata kunci ini akan kita jahit menjadi SEO friendly content. Contohnya artikel edukatif,
misalkan berjudul, Cara Memilih Tas Laptop untuk Kerja Setiap Hari. Artikel ini disusun menggunakan hierarki tag H1 dan H2 yang solid, lalu dioptimasi dengan image alt dan dilengkapi internal link untuk menuju halaman katalog produk untuk mengalirkan traffic secara organik. Baik rekan-rekan, jika kita rangkum, seluruh taktik tadi bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri. Hal ini adalah integrated customer journey. Dari audiens baru yang menemukan produk kita, baik di TikTok, Reels, website, dan lainnya, lalu mempertimbangkan lewat UGC, mencari validasinya melalui SEO dan Google Ads, sehingga bisa melakukan transaksi di landing page, hingga akhirnya menjadi penganjur merek atau advocate yang secara bangga memposting ulang ulasan mereka sendiri. Nah, owner, paid, dan earned media bekerja sama dalam satu loop yang tidak terputus. Untuk merealisasikan strategi besar ini secara terukur, saya telah menyusun roadmap eksekusi selama 90 hari. 30 hari pertama adalah fase foundation. Kita bereskan tracking pixel, bangun landing page, dan siapkan produksi aset kreatif video. Masuk pada hari ke-31 hingga 60 adalah fase activate. Kita mulai luncurkan kampanye #Urban Survival Test. Lalu kita jalankan meta prospecting serta Google Search Ads. Lalu di hari ke-61 hingga 90, kita akan fokuskan pada optimize, yaitu scale up iklan yang berhasil, segarkan iklan yang performanya menurun, dan bangun sistem repeat order. Aturan pentingnya di sini adalah kita hanya melakukan ekspansi atau scale setelah fondasi landing page dan konversi menunjukkan sinyal profitabilitas. Sebagai kesimpulan, Urban State sebetulnya sama sekali tidak kekurangan kualitas produk. Materi dan ketangguhannya sudah teruji. Setidaknya buat saya. Yang dibutuhkan hanyalah sistem yang mampu mengubah kualitas tersebut menjadi bukti, niat beli, dan transaksi yang nyata. Lewat UGC, kita akan buktikan kualitasnya. Lewat Google Meta Ads, kita tangkap kebutuhannya. Dan lewat ekosistem landing page, kita konversi dan menjadi transaksi yang berulang. Dengan strategi advance digital marketing ini, Urban State akan berevolusi dari brand yang sekedar siap relevan menjadi brand yang siap ditemukan, dipilih, dan direkomendasikan. Demikian paparan hasil ujian akhir semester saya. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu dan ilmu yang Bapak berikan selama 1 semester ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.